anak-anak, hari ini kita akan belajar koperasi dari materi IPS KD 3.3. Anak-anak perhatikan ya. Pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa Inggris yaitu co dan operation. Co berarti bersama dan cooperation artinya bekerja. Kata co dan operation adalah atau koperasi dapat diartikan melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan anggotanya. Koperasi didirikan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi didirikan pada 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Bentuk lambang koperasi di Indonesia yang baru adalah sekuntum bunga teratai dengan tulisan Koperasi Indonesia. Ini anak-anak gambar koperasi Indonesia. Lambangnya seperti ini, nanti anak-anak bisa gambar di buku PS kalian. Makna lambang koperasi yang pertama, gambar bunga bermakna bahwa koperasi Indonesia harus senantiasa berkembang, mengikuti zaman, dinamis, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Yang kedua, gambar 4 sudut pandang mempunyai makna sebagai arah mata angin. Koperasi harus dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi, berlandaskan sifat kerakyatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, serta siap menuju persaingan global. Yang ketiga, teks koperasi ditulis dengan huruf yang modern, mengandung arti koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan zaman. Teks tersebut ditulis berjejer rapi, mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang kuat. Yang keempat, warna pastel dalam lambang koperasi Indonesia mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat. Yang kelima, 4 kuncup bunga digambarkan saling bertautan, membentuk lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling bekerja sama, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, landasan dan asas koperasi. 1. Landasan koperasi. Landasan koperasi ada 3, yaitu landasan Idil Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil, makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijak koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Yang selanjutnya, landasan operasional pasal 33 UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat
yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya, asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yaitu adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari koperasi itu. Yang kedua, asas gotong royong. Artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak mementingkan diri sendiri, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Modal koperasi. Jenis-jenis modal koperasi, simpan pinjam, maupun serba usaha telah diatur dalam UU Koperasi nomor 25 tahun 1992 pasal 41. Ayat 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat 2. Modal sendiri. Modal sendiri dapat berasal dari yang pertama, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi setiap masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama setiap anggota. Yang kedua, simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misal, tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Yang selanjutnya, dana cadangan. Jumlah uang yang diperoleh dari penyisian hasil usaha yang dimaksudkan untuk menumpuk modal sendiri. Pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain, bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Selanjutnya, ayat 3, modal pinjaman. Modal pinjaman berasal dari anggota, kemudian koperasi lainnya atau anggota yang didasari dengan pinjaman kerjasama antar koperasi. Yang selanjutnya, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber lainnya yang sah. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi utama adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memajukan kesejahteraan anggotanya, menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umum. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Itu tujuan koperasi anak-anak. Selanjutnya kita lanjut. Manfaat koperasi. Yang pertama, pembagian sisa hasil usaha atau SHU setiap akhir tahun sesuai dengan peran aktif anggota. Yang kedua, membantu meminjamkan uang kepada lingkungan serta tanpa memberikan bunga yang tinggi. Yang ketiga, melatih kerjasama dan organisasi. Yang keempat, menyediakan kebutuhan para anggotanya. Yang kelima, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur. Yang keenam, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperbaiki para anggotanya serta masyarakat. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang didirikan guna menolong anggota dengan meminjamkan uang atau kredit dengan bunga ringan. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang didirikan dengan tujuan membantu, mendidik, dan melayani para anggotanya dengan cara menyediakan barang konsumsi. Para anggota dapat membeli barang-barang dengan harga terjangkau. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu koperasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan serta jasa kepada anggotanya. Yang keempat, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang didirikan melakukan berbagai usaha dalam segi ekonomi, produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Yang kelima, koperasi produksi, yaitu koperasi yang keanggotaannya terdiri atas orang-orang yang mampu menghasilkan barang dengan maksud untuk memperlancar atau meningkatkan hasil produksi mereka. Selanjutnya, peran koperasi. Peran koperasi yang pertama adalah memberikan modal usaha, yang kedua meningkatkan kesejahteraan sosial, yang ketiga menghindari adanya praktik rentenir. Yang keempat, meringankan masyarakat kecil dan menengah karena harga lebih murah dibandingkan dengan toko. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak. Anak-anak, selamat belajar, selamat bertemu kembali. Selamat pagi, Tuhan memberkati.